keindahan alam menarik dan memanjakan mata. Sebuah hadiah dari semesta untuk Tanah Buton. Selamat datang di negeri Seribu Gua, Kabupaten Buton Tengah. Kabupaten Buton Tengah adalah salah satu wilayah kepulauan di Sulawesi Tenggara yang memiliki berbagai tempat wisata dengan daya tarik yang tidak main-main. Tak perlu bingung kehabisan destinasi wisata jika berkunjung ke negeri Seribu Gua ini. Ada banyak pilihan wisata yang bisa kamu kunjungi untuk memanjakan mata atau sekadar melepas penat dengan menikmati keindahan sajian surgawi di Tanah Buton. Kali ini, saya berkesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat wisata populer yang juga bisa kamu kunjungi saat bertandang ke wilayah yang masih satu daratan dengan Kabupaten Muna dan Muna Barat itu. Untuk sampai ke Buton Tengah, rute yang harus dilalui pertama adalah perjalanan darat dari Kota Kendari menuju Pelabuhan Torobulu, Konawe Selatan. Waktu yang diperlukan sekira 2,5 jam, baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Saat tiba di Pelabuhan Torobulu, perjalanan kembali berlanjut melalui jalur laut menggunakan kapal feri. Waktu yang diperlukan kurang lebih 4 jam untuk sampai di Pelabuhan Tampo, Kabupaten Muna. Ada yang menarik pada perjalanan jalur laut kali ini. Karena mengambil jam penyeberangan sore, kami bisa menyaksikan keindahan matahari terbenam dari tengah laut yang begitu memukau. Saat tiba di Kabupaten Muna, kami menyempatkan singgah di rumah makan yang menjajakan beragam makanan tradisional yang ada di Kabupaten Muna sebelum melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Buton Tengah. Setelah menyantap berbagai hidangan tradisional, barulah kami kembali melanjutkan perjalanan ke tujuan utama kami, yaitu di Kabupaten Buton Tengah. Butuh sekitar 1,5 jam untuk bisa sampai ke sana jika memulai perjalanan dari Kabupaten Muna. Tiba di Buton Tengah, karena waktu sudah cukup malam, kami memutuskan untuk menginap di salah satu penginapan yang menurut kami lokasinya cukup strategis jika dijadikan persinggahan kalau hendak mengunjungi beberapa spot wisata di Buton Tengah. Namanya Kadena Glamping Dive Resort, terletak di Kecamatan Gu. Hari ini saya bersama tim pemandu wisata memulai perjalanan wisata kami. Titik pertama yang menjadi tujuan kami adalah Guako, terletak di Desa Latongau, Kecamatan Mawasangka Tengah. Dari homestay tempat kami menginap, membutuhkan waktu sekira 30 menit untuk tiba di sana. Akses menuju ke Guako juga tidak begitu sulit. Jalannya beraspal, tidak ada hambatan berarti sepanjang perjalanan kami dari homestay ke Guako. Tiba di Guako, saya cukup dibuat terpukau kala melihat suasana alami yang terdapat di sana. Ada stalaktit yang masih menunjukkan aktivitasnya terbukti dengan tetesan air yang masih keluar dari bebatuan itu. Kemudian juga ada pepohonan yang asri, serta kolam di dasar gua yang konon menjadi sumber kehidupan masyarakat di kawasan itu. Pengunjung juga diperbolehkan jika ingin turun hingga ke bibir kolam yang terdapat di dasar gua. Hanya saja saat turun perlu berhati-hati. Medannya cukup curam dan terdapat beberapa titik yang cukup licin. Disarankan pula menghindari pengalas kaki yang licin agar tidak terjatuh saat menuju kolam di dasar gua. Menurut keterangan warga, dulu kolam tersebut biasa dijadikan tempat untuk berenang. Namun semenjak air kolam tersebut dijadikan sumber air warga sekitar, maka pengunjung tidak diperbolehkan untuk berenang agar air tidak tercemar. Tidak ada biaya yang dikenakan ketika masuk ke Guako. Hanya saja diharapkan setiap pengunjung menjaga kebersihan dan tidak merusak alam saat ke tempat ini.
Perjalanan kami kembali berlanjut menuju salah satu pantai yang juga cukup populer di Buton Tengah. Namanya Pantai Mutiara, terletak di Desa Gumamano, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Jaraknya tidak begitu jauh dari Guako. Butuh sekitar 15 menit saja untuk bisa sampai di sana. Pasir putih berkilau bersanding dengan jernihnya air laut menyambut kedatangan kami di sana. Ditambah lagi hadirnya pohon-pohon di sekitar bibir pantai membuat suasana kian sejuk bersama semilir angin yang bertiup meski di saat teriknya matahari siang itu. Fasilitas di pantai ini juga cukup lengkap. Ada gazebo, musala, WC, kantin, hingga villa yang bisa dimanfaatkan para wisatawan. Biaya masuk untuk para wisatawan pun tidak begitu mahal. Cukup merogoh kocek Rp5.000 untuk orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Saat weekdays pantai ini tidak begitu ramai, bahkan cenderung sepi. Kata Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Tengah waktu itu, pantai ini biasanya ramai saat akhir pekan atau hari-hari libur nasional. Hal itu menyebabkan beberapa wahana air yang disediakan oleh kelompok sadar wisata di desa itu menyediakan wahana di kawasan pantai hanya saat weekend saja. Wahana yang dimaksud diantaranya banana boat, ban, hingga speed. Kunjungan kami selanjutnya adalah ke Gua Laumehe. Gua ini baru saja diresmikan April 2024 sebagai salah satu destinasi wisata yang wajib kamu kunjungi. Gua Laumehe terletak di Desa Wantopi, Kecamatan Mawasangka Timur. Dari Pantai Mutiara ke Gua Laumehe diperlukan waktu tempuh sekitar 25 menit. Setelah memarkirkan kendaraan di Desa Wantopi, pengunjung perlu berjalan kaki untuk sampai di mulut gua. Sebelum masuk, pengunjung juga diwajibkan menggunakan helm demi keamanan. Biaya masuk sekali sesi pengunjung hanya perlu merogoh kocek Rp25.000 untuk satu sesi. Satu sesi diberi waktu sekitar 30 menit dengan maksimal 20 orang. Namun jika tidak ramai, waktunya bisa lebih. Di sana juga sudah tersedia pemandu wisata yang akan mengantarkan pengunjung melakukan eksplor di dalam gua, juga memberi petunjuk titik-titik terbaik untuk bersuah foto. Tenang saja, medan di gua kali ini tidak sesulit gua tadi kok. Akses jalan kaki menuju mulut gua lebih mudah karena pemerintah telah membenahi akses jalan, bukan lagi bebatuan, tetapi jalan setapak serta tangga. Saat masuk ke dalam gua, kami disambut dengan stalaktit yang melimpah, bahkan tak jarang berbentuk unik. Tanda-tanda kehidupan dari stalaktit terlihat dari tetes air yang terdapat di ujung-ujungnya. Di dalam gua juga sudah tersedia trek dan lampu penerangan yang memudahkan pengunjung menelusuri keindahan stalaktit dan stalagmit yang masih begitu alami. Meski baru diresmikan, gua ini kian populer dan bisa menggait puluhan pengunjung setiap harinya. Destinasi penutup yang kami kunjungi untuk hari ini adalah Batu Belarahia atau biasa dikenal dengan wisata Kota Yono. Lokasinya berada di Desa Rahia, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah. Biaya masuk ke destinasi wisata ini Rp5.000 per orang. Dari tempat kendaraan diparkir, kami perlu berjalan kaki sekira 10 menit untuk sampai di titik wisata. Seperti namanya, Batu Belah. Wisata ini terdiri dari gugusan kars yang saling berhadapan seolah terbelah, lalu di tengahnya terdapat danau air payau yang cenderung asin. Warnanya biru jernih, membuat pengunjung tergugah untuk segera memanjakan diri dengan berenang di air nan segar itu. Jika tidak ingin berenang, pengunjung juga masih bisa menjelajahi keindahan danau dengan perahu yang disediakan oleh warga sekitar. Sekali naik, pengunjung hanya perlu membayar Rp5.000 per orang. Wisata Kota Yono ini menjadi spot wisata terakhir perjalanan kami hari ini. Hari juga sudah menunjukkan waktu petang. Kami memutuskan untuk kembali ke penginapan. Meski dalam sehari kami mengunjungi 4 destinasi wisata sekaligus, tidak membuat saya kapok.
Lelah terbayarkan dengan pemandangan indah yang kami kunjungi. Sampai jumpa dan nantikan edisi perjalanan berikutnya.